Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 7 ingin membahas mengenai strategi pengorganisasian, strategi penyampaian, dan strategi pengelolaan dalam metode pembelajaran. Daripada penasaran, yuk kita simak videonya. Pada bagian yang pertama ini, saya akan menjelaskan mengenai strategi pengorganisasian. Strategi pengorganisasian isi pembelajaran disebut oleh Haklund, Benderson, dan Merrill pada tahun 1977 sebagai structural strategi yang mengacu kepada cara untuk membuat urutan, sequencing, dan mensintesis atau synthesizing fakta-fakta, konsep-konsep, prosedur, atau prinsip-prinsip yang saling berkaitan. Sequencing mengacu kepada pembuatan urutan penyaji isi bidang studi, sedangkan synthesizing mengacu kepada upaya untuk menunjukkan kepada si pembelajar keterkaitan antara bidang studi itu. Pengorganisasian pembelajaran secara khusus merupakan fase yang paling penting dalam rancangan pembelajaran. Synthesizing akan membuat topik-topik dalam suatu bidang studi sehingga menjadi lebih bermakna bagi si belajar. Aubel tahun 1968, yaitu contohnya dengan menunjukkan bagaimana sih topik-topik itu bisa saling berkaitan dengan bidang studi yang akan kita ajarkan, seperti itu. Selain itu, sequencing atau penataan urutan amat diperlukan dalam pembuatan sintesis. Dalam strategi pengorganisasian terdapat dua bagian. Yang pertama yaitu strategi makro dan yang kedua yaitu ada strategi mikro. Strategi pengorganisasian makro diajukan untuk menata keseluruhan isi bidang studi. Sedangkan strategi pengorganisasian mikro diajukan untuk menata sajian suatu konsep, prinsip, ataupun prosedur. Untuk informasi lebih lengkapnya, mari di video selanjutnya. Yang pertama yaitu merupakan strategi mikro. Menurut teori Gagner dan Briggs, teori pembelajaran yang mereka kembangkan mendeskripsikan hal-hal berikut. Yang pertama yaitu ada kapabilitas belajar. 5 kapabilitas belajar yang dapat dipelajari oleh si belajar meliputi: yang pertama, ada informasi verbal. Yang kedua, ada keterampilan intelektual. Yang ketiga, ada strategi kognitif. Yang keempat, ada sikap. Dan yang terakhir yaitu ada keterampilan motorik. Informasi verbal. Si belajar telah belajar informasi verbal apabila ia dapat mengingat informasi tersebut. Keterampilan intelektual. Si belajar akan menggunakan suatu keterampilan intelektual apabila ia berinteraksi dengan lingkungannya. Simbolnya yaitu ada bahasa dan juga angka. Keterampilan intelektual dibagi menjadi 5 kategori. Yang pertama yaitu ada diskriminasi, yang kedua ada konsep konkret, yang ketiga ada konsep abstrak, yang keempat ada kaidah, dan yang kelima yaitu kaidah tingkat lebih tinggi. Lalu terdapat strategi kognitif. Siswa telah belajar strategi kognitif apabila ia telah mengembangkan cara-cara untuk meningkatkan keefektifan dan efisiensi proses berpikir dan proses belajarnya. Contohnya, mungkin hanya dengan buku saja dan juga tulisan-tulisan, siswa akan bosan dalam belajar. Akan tetapi, mungkin apabila siswa itu dapat mengembangkan proses berpikirnya, dia bisa membuat mind mapping, PowerPoint, lalu membuat catatan-catatan yang lebih berwarna, maka dia akan lebih senang lagi untuk belajar, seperti itu. Yang keempat yaitu ada sikap, yaitu merupakan keadaan mental yang kompleks dari si belajar yang dapat mempengaruhi pilihannya untuk melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya pribadi dan juga dapat mempengaruhi diri sendiri, orang lain maupun lingkungan di sekitarnya. Lalu yang terakhir yaitu ada keterampilan motorik. Si belajar telah mengembangkan keterampilan motorik apabila ia telah dapat menampilkan gerakan-gerakan fisik dalam menggunakan bahan-bahan ataupun peralatan-peralatan sesuai dengan prosedur yang sudah dijelaskan. Gagner dan Briggs mendeskripsikan kondisi belajar yang berbeda
untuk setiap kategori kapabilitas. Mereka membedakannya menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu ada kondisi belajar internal, yang kedua yaitu ada kondisi belajar eksternal. Kondisi belajar internal mengacu kepada perolehan dan penyimpanan kapabilitas-kapabilitas yang telah dipelajari oleh si belajar sehingga mendukung belajar kapabilitas lainnya. Contohnya itu yang mungkin dalam hal menghafal materi, mengingat apa yang disampaikan oleh guru, dosen, seperti itu. Lalu yang kedua, terkait kondisi belajar eksternal mengacu kepada berbagai cara yang dirancang untuk memudahkan proses-proses internal dalam diri si belajar ketika belajar. Seperti yang sudah saya contohkan tadi, mungkin dari catatan warna-warni, mungkin dari PowerPoint atau mind mapping, seperti itu. Selain kapabilitas belajar, dalam strategi mikro juga terdapat peristiwa pembelajaran. Peristiwa pembelajaran merupakan beberapa tahapan-tahapan yang diasumsikan sebagai cara-cara eksternal yang mendorong ataupun mendukung proses-proses internal dalam belajar. Tahapan-tahapan ini merupakan yang pertama, yaitu ada menarik perhatian. Yang kedua, memberitahukan tujuan pembelajar kepada si belajar. Yang ketiga, merangsang ingatan pada pradasar belajar. Yang keempat, yaitu ada menyajikan bahan perangsang. Lalu yang kelima ada memberikan bimbingan belajar. Yang keenam ada mendorong untuk kerja. Yang ketujuh ada memberikan balikan informatif. Yang kedelapan ada menilai untuk kerja. Lalu yang kesembilan yaitu ada meningkatkan retensi dan alih belajar. Selain membahas tentang kapabilitas belajar, lalu ada proses pembelajaran, yang ketiga ini ada pengorganisasian pembelajaran, atau bisa disebut dengan urutan pembelajaran. Pertimbangan terpenting dalam membuat urutan pembelajaran adalah ada tidaknya prasyarat untuk suatu kapabilitas, dan apakah si belajar ini telah memiliki prasyarat belajar yang telah ditentukan. Dalam pengorganisasian pembelajaran sendiri, ada beberapa model yang diterapkan. Yang pertama yaitu ada model TABA atau pembentukan konsep. Dalam pengorganisasian pembelajaran untuk keperluan pembentukan konsep terdiri dari 3 langkah. Yang pertama yaitu ada mengidentifikasi contoh-contoh yang relevan dengan konsep yang akan dibentuk. Lalu yang kedua yaitu ada mengelompokkan contoh-contoh berdasarkan karakteristik serupa atau kriteria tertentu yang dimiliki. Lalu yang ketiga yaitu mengembangkan kategori atau nama untuk kelompok-kelompok tersebut. Yang kedua yaitu ada model Brunner atau pemahaman konsep. Brunner pada tahun 1980 memandang bahwa suatu konsep memiliki 5 unsur dan seseorang dikatakan memahami suatu konsep apabila ia mengetahui semua unsur dari kelima konsep tersebut. Kelima unsur tersebut adalah yang pertama, nama, yang kedua, contoh-contoh, yang ketiga, karakteristik baik yang pokok maupun tidak, yang keempat ada rantangan karakteristik, lalu yang terakhir yaitu ada kaidah. Setelah adanya pengorganisasian pembelajaran, maka harus menganalisis strategi berpikir untuk memahami konsep. Brunner telah mengembangkannya menjadi beberapa model. Yang pertama, yaitu ada model penerimaan. Mengacu kepada strategi pengorganisasian yang berupa contoh-contoh konsep dengan memberi tanda ya bila contoh itu menjadi contoh konsep dan tanda tidak bila contoh itu bukan merupakan contoh konsep. Lalu yang kedua ada model pilihan. Mengacu kepada strategi pengorganisasian contoh-contoh konsep tanpa memberi tanda ya ataupun tidak. Lalu yang terakhir yaitu ada model dengan contoh yang terorganisasi. Mengacu kepada strategi pemahaman konsep dengan menggunakan contoh-contoh yang terorganisasi dalam lingkungan kehidupan yang sesungguhnya. Untuk pembahasan mengenai strategi makro akan dijelaskan oleh teman saya. Jangan lupa tetap simak videonya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai apa
yaitu strategi makro. Jadi strategi makro adalah strategi yang diajukan untuk menata keseluruhan isi bidang studi. Strategi makro ini sendiri merupakan bentuk pengintegrasian sejumlah teori seperti yang pertama yaitu hierarki belajar, menekankan pada penataan urutan dengan memunculkan gagasan persyaratan belajar yang disebut hierarki belajar. Analisis hierarki belajar kurang berarti untuk membuat sintesis. Dengan demikian, untuk mengorganisasi keseluruhan isi bidang studi, perancangan pembelajaran perlu beralih ke strategi lain. Yang kedua yaitu teori spiral. Brunner menyatakan bahwa spiral kurikulum merupakan pembelajaran tingkat makro dengan konsep pembelajaran dimulai dengan mengajarkan isi pengajaran secara umum, kemudian beranjak ke secara yang lebih rinci. Yang ketiga yaitu analisis tugas. Cara lain yang dipakai untuk menunjukkan keterkaitan isi bidang studi adalah information processing approach to ask analysis. Seseorang dapat saja mempelajari langkah terakhir dari suatu prosedur pertama kali, tetapi dalam unjuk kerja ia tidak dapat memulai dari langkah yang terakhir. Kemudian ada teori skema. Teori skema memandang bahwa proses belajar sebagai pengetahuan baru dalam diri si belajar dengan cara mengaitkannya dengan struktur kognitif yang sudah ada dan hasil belajar sebagai hasil pengorganisasian struktur kognitif yang baru. Struktur kognitif yang baru ini akan menjadi asimilatif skema. Kemudian ada urutan subsumtif bahwa perolehan dan retensi pengetahuan dapat dimudahkan dengan cara mengasimilasikannya ke dalam pengetahuan yang sudah dimiliki oleh si belajar. Dalam model pembelajaran ini mengintegrasikan 3 komponen struktural, yaitu yang pertama advanced organizer, yang kedua progressive differentiation, yang ketiga integrative reconciliation. Untuk yang pertama yaitu advanced organizer, merupakan pernyataan umum yang memperkenalkan bagian-bagian utama dalam urutan pembelajaran yang berfungsi sebagai kerangka konseptual bagi pengetahuan berikutnya yang lebih rinci. Dalam advanced organizer ini berfungsi untuk menjelaskan, mengintegrasikan, dan mengaitkan pengetahuan yang sudah dipelajari dengan pengetahuan yang sudah dimiliki oleh si belajar. Kemudian yang kedua yaitu progressive differentiation. Progressive differentiation merupakan pembelajaran yang dimulai dengan penyajian ide yang paling umum dan inklusif, kemudian diikuti dengan penyajian yang bersifat umum, kerinci dalam penyajian yang hierarkis. Kemudian yang ketiga yaitu integrative reconciliation. Integrative reconciliation merupakan suatu usaha untuk mengajarkan kaitan-kaitan di antara konstruk yang sejalan dengan karakteristik pengorganisasian bidang studi. Kemudian yang terakhir nih, ada web teaching dari Norman. Web teaching adalah sebagai prosedur menata urutan isi bidang studi termasuk ke dalam strategi makro ini sendiri. Prosedur ini menekankan bahwa pentingnya peranan struktur pengetahuan yang dimiliki oleh si belajar dan struktur ini bidang yang akan dipelajari. Baik, pada slide kali ini saya akan menjelaskan mengenai teori elaborasi. Teori elaborasi yaitu teori yang mempreskripsikan cara mengorganisasikan pembelajaran dari umum ke rinci. Urutan umum ke rinci dimulai dari epitom, kemudian mengelaborasi dalam epitom ke lebih rinci. Komponen strategi teori elaborasi ada 7 komponen, yaitu yang pertama 1. Urutan elaboratif adalah urutan dari yang sederhana kepada yang kompleks atau dari yang umum ke yang lebih karakteristik khusus. Yang kedua yaitu urutan persyaratan belajar,
dimaksudkan adalah sepadan dengan struktur atau hierarki belajar yang dikemukakan oleh Gaines yang sudah saya jelaskan pada slide sebelumnya. Kemudian yang ketiga yaitu ada rangkuman. Jadi rangkuman adalah tinjauan kembali atau review terhadap apa yang telah dipelajari. Penting sekali dilakukan untuk mempertahankan retensi. Review juga sebagai acuan yang mudah diingat untuk konsep, prosedur, atau prinsip yang diajarkan. Terdapat dua jenis rangkuman, yaitu rangkuman internal yang diberikan pada setiap akhir suatu pelajaran dan hanya merangkum isi bidang studi yang baru diajarkan. Sedangkan yang kedua ada rangkuman eksternal yang diberikan setelah beberapa kali pelajaran yang merangkum semua isi yang telah dipelajari dalam beberapa kali pelajaran. Kemudian yang keempat ada pensintesis, adalah komponen strategi teori elaborasi yang berfungsi untuk menunjukkan kaitan-kaitan di antara konsep-konsep, prosedur-prosedur, dan prinsip-prinsip yang diajarkan. Dengan mengaitkan konsep-konsep ini akan meningkatkan kebermaknaan dengan jalan menunjukkan suatu konsep, prosedur, atau prinsip pada bagian yang lebih luas. Pensintesis ini sendiri berfungsi sebagai menunjukkan keterkaitan di antara konsep, prosedur, atau prinsip yang diajarkan. Komponen strategi ini berpeluang untuk memudahkan pemahaman, peningkatan motivasi, dan meningkatkan retensi. Kemudian yang kelima ada analogi. Analogi menggambarkan bagaimana persamaan antara pengetahuan yang baru dengan pengetahuan yang lain yang berada di luar cakupan pengetahuan yang sedang dipelajari. Ini membantu pemahaman terhadap pengetahuan yang sukar dipelajari siswa. Makin dekat persamaan antara pengetahuan baru dengan pengetahuan yang dijadikan analogi, maka makin efektif analogi itu sendiri. Kemudian yang keenam ada pengaktifan strategi kognitif. Pengaktifan strategi kognitif adalah keterampilan-keterampilan yang diperlakukan oleh si belajar untuk mengatur proses-proses internalnya ketika ia belajar, mengingat, dan berpikir. Rigney pada tahun 1978 mengemukakan ada dua cara untuk mengaktifkan strategi kognitif, yaitu dengan merancang pembelajaran sedemikian rupa sehingga si belajar dipaksa untuk menggunakannya, dan ada dengan menyuruh si belajar menggunakannya. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, ada kontrol belajar menurut Merrill pada tahun 1979. Konsepsi kontrol belajar mengacu pada kebebasan si belajar dalam melakukan pilihan dan pengurutan terhadap isi yang akan dipelajari. Dalam kaitan ini, si belajar menentukan sendiri apa nih isi urutan strategi kognitif yang paling cocok bagi dirinya untuk digunakan dalam suatu pembelajaran. Terus selanjutnya, pada slide selanjutnya ada mengenai model elaborasi. Prinsip-prinsip model elaborasi yaitu 1. Penyajian kerangka isi, yaitu mengenai menyajikan kerangka isi dengan menunjukkan bagian-bagian utama bidang studi dan hubungan utama di antara bagian-bagian itu. Yang kedua ada elaborasi secara bertahap. Jadi elaborasi secara bertahap adalah bagian-bagian yang tercakup dalam kerangka isi hendaknya dielaborasikan secara bertahap. Kemudian yang 3 yaitu penyajian bagian terpenting. Penyajian bagian yang terpenting hendaknya dielaborasi pertama kali. Kemudian yang keempat ada cakupan optimal elaborasi. Kedalaman dan keluasan tiap-tiap elaborasi hendaknya dilakukan secara optimal. Kemudian yang kelima ada penyajian pensintesis secara bertahap.
Pen sintesis hendaknya diberikan setelah setiap kali melakukan elaborasi. Kemudian yang keenam ada penyajian jenis pen sintesis. Jenis pen sintesis hendaknya disesuaikan dengan tipe isi bidang studi. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, ada tahap pemberian rangkuman. Rangkuman hendaknya diberikan sebelum setiap kali menyajikan pen sintesis. Kemudian ada langkah-langkah pembelajaran yang diorganisasikan oleh model elaborasi, meliputi penyajian kerangka isi, elaborasi tahap pertama, pemberian rangkuman dan sintesis eksternal, elaborasi tahap kedua, pemberian rangkuman dan sintesis eksternal, elaborasi tahap ketiga, kemudian mensintesis seluruh. Selanjutnya kita akan membahas mengenai strategi penyampaian. Pengertian dari strategi penyampaian adalah cara-cara yang dipakai untuk menyampaikan pembelajaran kepada siswa sekaligus untuk menerima dan merespon masukan-masukan dari siswa. Fungsi dari strategi penyampaian itu sendiri adalah menyampaikan isi pembelajaran serta menyediakan informasi atau bahan-bahan yang diperlukan peserta didik untuk menunjukkan unjuk kerja seperti latihan dan tes. Menurut Nana Sujana, hal-hal yang harus diperhatikan dalam menetapkan materi pelajaran adalah yang pertama, bahan harus sesuai dengan menunjang tercapainya tujuan. Yang kedua, bahan yang ditulis dalam perencanaan pengajaran terbatas pada konsep atau garis besar bahan atau tidak perlu diperinci. Yang ketiga, menetapkan bahan pengajaran harus sesuai dengan urutan tujuan. Yang keempat, urutan bahan pengajaran hendaknya memperhatikan kesinambungan atau kontinuitas. Dan yang terakhir adalah bahan disusun dari yang sederhana menuju yang kompleks, dari yang mudah menuju yang sulit, dan dari yang konkret menuju yang abstrak, sehingga siswa mudah untuk memahaminya. Macam-macam media. Dilihat dari jenisnya, media dibagi menjadi 3. Yang pertama, media audio, yaitu media yang hanya mengandalkan kemampuan suara saja, seperti radio, kaset, dan recorder. Yang kedua yaitu media visual, media yang hanya mengendalikan atau mengandalkan indera penglihatan saja. Media visual ada yang menampilkan keabadian seperti flip strip atau film rangkai, slide, film bingkai, gambar atau lukisan. Dan yang ketiga yaitu media audiovisual, yaitu media yang mempunyai unsur suara dan gambar. Jenis media ini mempunyai kemampuan yang lebih baik karena meliputi 2 media, yaitu suara dan gambar. Dilihat dari daya liputnya, media dibagi menjadi 3. Yang pertama, media dengan daya liput luas dan serentak. Penggunaan media ini tidak terbatas oleh tempat dan ruang saja, serta dapat jangkau jumlah peserta didik yang banyak dalam waktu yang sama, contohnya seperti radio dan televisi. Yang kedua yaitu media dengan daya liput yang terbatas oleh ruang dan tempat. Media ini dalam penggunaannya membutuhkan ruang dan tempat yang khusus, seperti film yang seharusnya menggunakan tempat yang tertutup dan gelap. Dan yang ketiga yaitu media untuk pengajaran individual. Media ini penggunaannya banyak untuk seorang diri, seperti modul berprogram dan pengajaran melalui komputer. Kemudian dilihat dari bahan pembuatannya, media dibagi menjadi 2, yaitu media sederhana dan media kompleks. Yang pertama, media sederhana. Media ini bahan dasarnya mudah diperoleh dan harganya murah. Cara pembuatannya mudah dan penggunaannya tidak sulit. Yang kedua, media kompleks. Media ini bahan yang digunakan dan alat pembuatannya sulit diperoleh serta mahal harganya. Sulit membuatnya dan penggunaannya memerlukan keterampilan yang memadai. Sedangkan menurut Leysin dan temannya mengklasifikasi media ke dalam 5 kelompok, yaitu yang pertama, media berbasis manusia, yaitu pengajar, instruktur, tutor, bermain peran, kegiatan kelompok, atau field trip.
Yang kedua, media berbasis cetak seperti buku, buku latihan, dan modul. Yang ketiga, media berbasis visual seperti buku, bagan, grafik, peta, gambar, transparansi, slide, dan lain-lain. Yang keempat yaitu media berbasis audio visual seperti video, film pembelajaran, program slide type, dan televisi. Dan yang terakhir yaitu media berbasis komputer, yaitu pengajaran dengan bantuan komputer yang interaktif. Kemudian strategi penyampaian. Nah, strategi penyampaian itu terbagi menjadi 5. Yang pertama, strategi urutan penyampaian stimulan, yaitu jika guru harus menyampaikan materi pembelajaran dari 1, maka menurut strategi urutan penyampaian stimulan, materi secara keseluruhan disajikan secara serentak, baru kemudian diperdalam satu demi satu, atau sering disebut dengan metode global. Yang kedua yaitu strategi urutan penyampaian sukesif, yaitu jika guru harus menyampaikan materi pembelajaran lebih dari 1, maka menurut strategi ini, materi satu demi satu disajikan secara mendalam, baru kemudian secara berurutan menyajikan materi berikutnya secara mendalam pula. Kemudian yang ketiga yaitu strategi penyampaian fakta. Guru harus menyampaikan materi pembelajaran termasuk jenis fakta seperti nama-nama benda, nama tempat, peristiwa sejarah, nama orang, dan atau nama lambang atau simbol. Yang keempat yaitu strategi penyampaian konsep. Materi pembelajaran jenis konsep adalah materi berupa definisi dan pengertian. Nah, tujuan mempelajari konsep adalah agar siswa paham dan dapat menunjukkan ciri-ciri, unsur, membedakan, membandingkan, dan menggeneralisasikan. Nah, langkah-langkah mengajarkan konsep. Pertama, saji konsep. Kemudian kedua, beri bantuan berupa ciri-ciri, inti, atau contoh. Dan yang ketiga yaitu memberikan latihan. Misalnya berupa tugas atau mencari contoh lain. Kemudian yang terakhir yaitu berikan umpan balik. Dan kemudian memberikan tes untuk mengetahui seberapa dalam pemahaman siswa. Yang kelima yaitu strategi penyampaian materi pembelajaran prinsip. Nah, dalam strategi ini guru menerangkan materinya itu berupa prinsip seperti rumus dan hukum atau dalil. Kemudian yang keenam yaitu strategi penyampaian prosedur. Tujuan mempelajari prosedur adalah agar siswa dapat melakukan atau mempraktekkan prosedur tersebut, bukan sekedar paham atau hafal. Termasuk materi pembelajaran jenis prosedur adalah langkah-langkah mengerjakan suatu tugas secara urut. Materi selanjutnya yaitu tentang strategi pengelolaan. Strategi pengelolaan adalah cara untuk menata interaksi antara peserta didik atau santri dan strategi pembelajaran lainnya, atau variabel strategi pengorganisasian dan strategi penyampaian. Strategi pengelolaan pembelajaran berhubungan dengan pemilihan tentang strategi-strategi pengorganisasian dan strategi penyampaian yang digunakan selama proses pembelajaran berlangsung. Strategi pengelolaan pembelajaran sangat penting dalam sistem strategi pembelajaran secara keseluruhan. Strategi pembelajaran juga dapat dikatakan sebagai suatu cara atau metode yang digunakan oleh pendidik untuk menyampaikan materi pelajaran dengan tujuan memudahkan siswa agar mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkannya. Strategi pengelolaan berkaitan dengan penetapan kapan suatu strategi atau komponen strategi dapat dipakai dalam suatu situasi pembelajaran. Paling tidak ada 3 klasifikasi penting variabel strategi pengelolaan, yaitu penjadwalan, pembuatan catatan kemajuan belajar siswa, dan motivasi. Menurut Degeng, paling tidak ada 4 hal
yang menjadi urusan strategi pengelolaan, yaitu yang pertama, penjadwalan penggunaan strategi pembelajaran. Dalam setiap tindak pembelajaran, seorang peserta didik harus mampu membuat perhitungan secara akal sehat tentang strategi pembelajaran apa saja yang akan digunakan dalam suatu kegiatan pembelajaran. Dalam suatu kegiatan pembelajaran, seorang peserta didik tidak mungkin menggunakan satu strategi saja, melainkan harus mampu meramu berbagai strategi sehingga menjadi satu kesatuan yang tepat untuk meningkatkan hasil belajar dari peserta didik. Yang kedua, pembuatan catatan kemajuan belajar peserta didik. Catatan kemajuan belajar peserta didik sangat penting untuk diadakan, karena dapat digunakan untuk melihat efektivitas dan efisiensi pembelajaran yang dilakukan oleh peserta didik. Adapun beberapa faktor yang menjadikan pembuatan catatan kemajuan belajar peserta didik sangat penting, yaitu sesuai atau tidaknya strategi pembelajaran yang digunakan, penyebab rendahnya hasil belajar peserta didik, dan sesuai atau tidaknya penjadwalan penggunaan strategi pembelajaran. Selanjutnya adalah pengelolaan motivasional. Jika motivasi belajar peserta didik rendah, strategi apapun yang akan digunakan dalam pembelajaran tidak akan mampu untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik. Oleh karena itu, pengelolaan motivasional menjadi bagian integral dan esensial dalam setiap proses pembelajaran. Setiap strategi pembelajaran pada dasarnya secara implisit telah mengandung komponen motivasional, walaupun dengan cara yang berbeda-beda. Namun, juga ada beberapa strategi pembelajaran yang secara khusus dirancang untuk meningkatkan motivasi peserta didik. Yang terakhir adalah kontrol belajar. Kontrol belajar terkait dengan kebebasan peserta didik untuk melakukan pilihan pada bagian istilah yang dipelajari, kecepatan belajar, komponen strategi pembelajaran yang dipakai, dan strategi kognitif yang digunakan. Agar peserta didik dalam kegiatan pembelajaran dapat melakukan pilihan-pilihan tersebut, maka seorang peserta didik harus mampu merancang kegiatan pembelajaran yang mampu memberikan berbagai alternatif pilihan belajar bagi dirinya. Jika peserta didik mampu merancang pembelajaran yang demikian, maka sistem pembelajaran yang bersifat individu akan dapat dilakukan. Dengan sistem pembelajaran yang demikian, peserta didik akan lebih berperan sebagai perancang pembelajaran. Sekian, terima kasih. Semoga pembahasan yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 7 mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.